Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kemudian sebagian dari saudara-saudara kita sesama muslim itu ikut berbondong-bondong kemudian merayakan perayaan Tahun Baru Masehi. Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Jadi kita mengetahui bahwasanya Tahun Baru Masehi, dari namanya saja kita tahu ini bukan merupakan penanggalan, bukan merupakan kalender Hijriyah, dan Tahun Baru ini pun bukan merupakan Tahun Baru Islam. Sedangkan yang merayakannya justru kita melihat banyak saudara-saudara kita sesama muslim yang malah merayakan Tahun Baru Masehi tersebut, yang bukan merupakan Tahun Baru Islam. Yang kita ketahui bahwasanya berkaitan dengan merayakan Tahun Baru Islam atau merayakan Tahun Baru Hijriyah saja, kita tidak mendapati adanya dalil atau riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat terdahulu radhiyallahu anhum mereka merayakan Tahun Baru Islam, mereka merayakan Tahun Baru Hijriyah. Kita tidak pernah mendapati ada satupun dalil atau ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan para sahabat terdahulu itu merayakan Tahun Baru Islam atau merayakan Tahun Baru Hijriyah. Dan kita juga tidak mendapati para ulama kita yang soleh, yang terdahulu, para ulama salaf, kita tidak mendapati riwayat mereka juga merayakan Tahun Baru Islam atau merayakan Tahun Baru Hijriyah. Dan kita juga tidak mendapati adanya dalil atau riwayat dari para imam mazhab. Lebih spesifiknya 4 imam mazhab: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah. Kita tidak mendapati keempat imam tersebut merayakan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriyah. Ini tentang merayakan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriyah. Maka apalagi dengan merayakan Tahun Baru Masehi, Tahun Baru yang bukan merupakan kalender Islam sendiri. Maka tentu saja hal itu merupakan perkara yang terlarang, atau hal itu merupakan perkara yang dilarang dalam agama kita. Kita tentu mendengar, kita tentu sering mendengar, dan kita tentu sering mengetahui dari para ulama-ulama kita, para ustaz kita, hadis yang sahih yang sering kita dengar, yaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis beliau yang sahih, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan yang itu bukan berasal dari Islam. Misalnya saja merayakan Tahun Baru Masehi, maka jangan kita ikut-ikutan merayakan hal tersebut, hal yang bukan merupakan perayaan dalam Islam itu sendiri. Kita mengetahui bahwasanya Tahun Baru Masehi, kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian mereka ikut membunyikan trompet dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan bentuk penyerupaan. Ini merupakan bentuk penyerupaan. Maka kita nasihatkan kepada mungkin ada saudara-saudara kita yang masih ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Jadi kita sampaikan nasihat bahwasanya
ini tidak boleh kita lakukan, kita tidak boleh meniru orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka, tahun baru yang bukan merupakan tahun baru Islam. Jadi biarkan, silahkan orang-orang Kristen misalnya mau merayakan Natal, maka silahkan, nggak perlu kita ikut-ikutan, tidak perlu mengucapkan selamat Natal dan seterusnya, itu tidak perlu. Jadi biarkan saja mereka merayakan perayaan agama mereka, dan kita juga merayakan perayaan agama kita yang ada dalilnya tentu saja. Itu sebenarnya adalah hakikat dari toleransi itu. Hakikat dari toleransi itu adalah bagaimana kemudian kita sama-sama saling menghargai. Ya, mereka silahkan merayakan perayaan agama mereka sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan serta syariat agama mereka, dan kita pun merayakan perayaan-perayaan yang ada dalilnya dalam Islam. Kita melaksanakan kepercayaan agama kita sesuai dengan syariat Islam. Kita menghormati mereka, kita tidak mengganggu mereka, dan mereka pun harus menghormati kita, dan mereka juga tidak mengganggu kita. Kita tidak saling mengganggu, dan inilah hakikat dari toleransi itu sendiri. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya nasihat yang sering kita dengar dari para ulama kita, para syekh kita, atau para ustaz kita, gitu kan, kita mendengar bahwasanya hendaklah kita tidak ikut-ikutan untuk merayakan tahun baru Masehi. Jadi tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah saja itu kita tidak pernah mendapatkan riwayat atau dalil atau riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi yang merayakan tahun baru Islam. Tidak ada. Dan kita juga tidak pernah mendapatkan riwayat yang sahih dari 4 imam mazhab mereka merayakan tahun baru Islam. Maka apakah lagi atau apalagi merayakan tahun baru Masehi yang bukan berasal dari Islam sendiri? Maka kita nasihatkan kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang mungkin masih ikut-ikutan, agar kita sama-sama memperbaiki diri. Kita sama-sama memperbaiki diri. Kita tidak ikut-ikutan dalam perayaan yang bukan merupakan perayaan yang berasal dari Islam. Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh kita ikut merayakan perayaan-perayaan yang bukan berasal dari Islam. Kita khawatir terkena dengan hadis tadi, yaitu barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk ke dalam golongan mereka. Maka kita khawatir digolongkan ke dalam golongan mereka atau golongan orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan keimanan kita di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan mematikan kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.